Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Halo semuanya, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Miranti Putri dengan NIM 2411031392. Saya berasal dari kelas 4Q nomor absen 2. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau buat video tentang Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi Aku Anak Indonesia. Saya akan menampilkan video animasi tentang Aku Anak Indonesia. Jadi ikutin terus ya. Kami bangga jadi anak Indonesia. Hai teman-teman, kenalkan, namaku Aldo. Aku senang membaca buku dan bermain game. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi astronot biar bisa keluar angkasa. Selain itu, cita-citaku juga ingin sekali menjadi arsitek Nusantara. Aku ingin sekali membangun gedung-gedung di kota besar Indonesia. Konsep bangunan tahan gempa dengan desain rumah adat tradisional. Agar cita-citaku tercapai, aku rajin belajar, apalagi matematika. Wah, itu pelajaran kesukaanku. Aku Ripan, aku teman sekelas Ando. Kalau sudah besar nanti, aku ingin menjadi duta lingkungan hidup. Teman-teman, bantu aku untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia ya. Kita jaga hutan tropis di bumi Indonesia dengan tidak merusaknya. Apalagi negeri kita memiliki kekayaan flora dan fauna endemik yang sangat banyak. Peran hutan di Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menjaga keseimbangan suhu bumi ini. Hutan tropis yang sangat luas menjadikan bangsa Indonesia penghasil oksigen terbesar kedua di dunia. Aku Anra, aku suka sekali bermain sepak bola. Pemain idolaku, Evan Dimas dan Irfan Bahdim. Berolahraga sepak bola membuat tubuhku menjadi sehat dan jiwaku menjadi kuat teman-teman. Suatu saat aku ingin membela timnas sepak bola Indonesia biar jadi juara Piala Dunia. Ayo kita berolahraga teman-teman. Hai, aku Dila. Aku anak paling cantik dan imut di kelasku loh. Oh iya, biar cewek, aku ini ditunjuk jadi ketua kelas sama Bu Guru, teman-teman. Kata Bu Guru, aku yang paling rajin daripada murid-murid yang lain. Cita-citaku kalau sudah besar, aku ingin jadi presiden. Seperti Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga sudah menjamin kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk untuk dipilih menjadi presiden. Hai semua, aku Nisa. Kegiatanku setiap hari membantu ibu di rumah dan bermain bersama teman-temanku. Mereka selalu baik padaku. Mereka juga gak pernah nakalin aku. Cita-citaku nanti, aku ingin jadi guru supaya anak Indonesia semakin pintar dan mempunyai akhlak yang baik
bisa saling menghormati antar umat beragama. Teman-teman, ikuti cerita persahabatan kami ya. Kami bangga jadi anak Indonesia. Nah, pada video kali ini aku akan mempresentasikan tentang modul pembelajaran pada siswa kelas 3 SD pada mata kuliah PPKN Sekolah Dasar. Nah, dalam video ini juga akan terisi apa saja alasan memilih modul atau metode-metode yang sudah aku kerjakan. Jadi, ikutin terus ya. Nah, pada modul pembelajaran yang telah saya buat pada mata kuliah PPKN Sekolah Dasar, di sana saya akan mengambil tentang elemen identitas diri dan kebangsaan dengan materi pokok Aku Anak Indonesia. Nah, sebelum itu, ada pun beberapa alasan-alasan yang akan saya sampaikan di video sebelah nanti. Yang pertama, mengapa saya memilih materi Aku Anak Indonesia? Karena materi ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman sejak dini tentang identitas diri dan kebangsaan. Nah, selain itu, materi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga dapat membantu mereka mengenal bagaimana keragaman budaya Indonesia serta menumbuhkan sikap bangga dan menghargai apa artinya perbedaan. Nah, yang kedua, mengapa saya memilih modul ajar itu untuk mengajar atau sebagai bahan ajar untuk peserta didik nanti? Nah, dari alasan saya memilih modul ajar ini karena modul ajar ini sudah disusun secara sistematis dan sangat lengkap, mulai dari tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, hingga asesmennya. Nah, modul ini juga mengintegrasikan pendekatan TIPEK serta memanfaatkan media seperti video, PPT, dan LKPD sehingga pembelajaran nanti akan menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu mengapa saya memilih metode tersebut dalam modul ajar untuk mengajar peserta didik. Nah, alasan saya akan memilih metode pengamatan, tanya jawab, dan diskusi karena metode tersebut dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Jadi, metode ini membantu siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, serta berani mengemukakan pendapatnya. Selain itu, metode ini juga sesuai dengan model Problem Based Learning atau PBL yang digunakan sehingga itu akan mendukung bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Modul ajar ini sudah disusun untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik, khususnya dalam memahami identitas diri dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman. Nah, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran atau kegiatan apa saja dalam modul ajar tersebut, ada materi yang perlu kita pahami. Nah, dalam materi Aku Anak Indonesia itu membahas tentang identitas diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Sebagai anak Indonesia, kita harus memiliki identitas seperti nama, asal daerah, bahasa daerah, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dihargai karena merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai bangsa negara yang sangat beragam. Contohnya terdapat berbagai suku seperti Jawa, Bali, Batak, dan masih banyak lagi.
Nah, melalui materi ini, peserta didik itu akan diajak untuk memahami bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, hal ini itu terdapat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, peserta didik juga diajarkan untuk menunjukkan sikap bangga mereka sebagai anak Indonesia, seperti mencintai budaya sendiri, tidak mengejek perbedaan satu sama lain, serta menghargai teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dengan memahami materi ini, diharapkan peserta didik itu akan mampu menerapkan sikap saling menghormati, hidup rukun, serta memiliki cinta tanah air dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya pada bagian kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap utama, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru akan membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, serta pengecekan kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, kemudian peserta didik akan diajak untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. sebagai bentuk penguatan nilai kebangsaan. Nah, setelah itu guru memberikan pertanyaan pemantik seperti asal daerah, peserta didik, keberagaman yang mereka ketahui, serta alasan mengapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Nah, kegiatan ini itu sangat bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, di mana
peserta didik itu akan menyimak video pembelajaran tentang keberagaman di Indonesia. Jadi melalui video tersebut, peserta didik diajak untuk mengamati berbagai bentuk keberagaman seperti suku, budaya, dan pakaian adat mereka untuk berpikir kritis seperti mengidentifikasi keberagaman yang ada, menyebutkan contoh budaya, serta menentukan sikap yang tepat terhadap perbedaan. Pada tahap berikutnya, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi dan mengerjakan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi dalam kegiatan ini, mereka itu akan diminta untuk mengelompokkan berbagai contoh keberagaman budaya serta menuliskan sikap yang sesuai dalam menghargai perbedaan. Nah, dalam melakukan kegiatan diskusi ini, peserta didik itu dilatih untuk bekerja sama, bertukar pendapat, serta menghargai pandangan orang lain. Jadi hal ini sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya pada aspek gotong royong dan bernalar kritis. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelasnya nanti. Jadi kelompok lain itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan bagaimana tanggapan mereka maupun saran-saran mereka. Nah, guru kemudian juga akan memberikan sebuah penguatan dan klarifikasi terhadap hasil diskusi peserta didik tersebut. Nah, pada tahap akhir kegiatan inti, peserta didik bersama guru melakukan evaluasi dan menyimpulkan materi pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami konsep yang telah mereka pelajari. Oke, selanjutnya pada kegiatan penutup. Nah, peserta didik akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui, seperti perasaan mereka selama belajar bagaimana, kegiatan yang paling disukai apa saja, serta kesulitan yang dialami selama proses belajar secara berlangsung tersebut. Nah, selain itu, peserta didik juga akan diminta menyimpulkan kembali materi sebagai bentuk penguatan pemahaman. Pembelajaran kemudian ditutup dengan doa dan salam. Oke, di sini saya akan mengajak kalian untuk bermain game, yaitu Beberinti. Nah, di sini ada beberapa soal dan sudah ada jawabannya, tinggal kita menyusun kalimatnya dengan benar. Nah, ada soal, aku adalah dasar negara, ialah Indonesia. Jadi, dalam game ini kita tinggal menyusun suku kata atau abjad tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, soal yang kedua yaitu aku adalah lambang negara. Nah, jawabannya sudah pasti Garuda Pancasila. Nah, game ini menurut saya itu sangatlah mudah karena dengan clue atau soal yang telah ada dan jawaban yang sudah tertera, tugas kita dan untuk murid-murid nanti atau peserta didik nanti, mereka tinggal menyusun abjad-abjad tersebut menjadi sebuah kalimat atau jawaban yang terdeteksi atau terdata dari soal tersebut. Selanjutnya yaitu ada soal, aku adalah bahasa persatuan yang digunakan berkomunikasi setiap hari. Nah, sudah jelas jawabannya adalah bahasa Indonesia, di mana kita setiap hari menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Dan selain itu, kita juga harus menghargai bahwa kita adalah anak Indonesia dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dan rakyat Indonesia. Oh my God! Wow! Oke, akhirnya kita sudah berada di video terakhir yaitu penutup.
YouTube. Nah, dari video media pembelajaran tentang PPKN SD pada kelas 3 SD, dengan apa yang telah saya paparkan tadi, semoga untuk teman-teman di luar sana, kerabat-kerabat dan yang lain-lain, semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin saya ucapkan, mohon dimaafkan, mohon dipermaklumkan. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Bye bye. I just had to let you know you're